Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang pendengar Radio Riyadhus Shalihin 107,8 FM. Tersambung dalam pengajian kita Majalis Husaniyah karya Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani di penghujung hadis yang kelih yang membicarakan tentang rukun Islam, yang mana oleh Syekh Ahmad nepegot khatimul majlis, penutup majlis yang kelih, karena ada karangan Majalis Husaniyahnya dalam setiap uraian daripada hadis yang berlebihan tetap naga awali dengan pudakun mukaddimah ataupun pendahuluan, dan juga naga tutup dengan khatimah, penutupan pembahasan hadis di setiap hadis yang dibahas. Maka di sini Syekh Ahmad nepegot khatimul majlis, penutup majlis yang kelih yang membicarakan tentang hadis yang kelih, masalah rukun Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimul majlis. Ja'a fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza aradallahu bi'abdihi khairan sallaka fi qalbihi al-yaqina wat tasdiqa, wa idza arada bihi syarra sallaka fi qalbihi raibatan. Telah datang bermula ini itu penutup majlis di sini, majlis yang kedua. Ja'a fil hadis, telah datang dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh pu deman datang oleh bahawa sungguhnya Nabi qala, itu pernah berkata ianya Nabi, atau telah berkata ianya Nabi, putra nekul Nabi, idza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila menghendaki oleh Allah, bi'abdihi dengan hambanya Allah, khairan akan kebajikan, sallaka fi qalbihi, niscaya nepu jalan ianya Allah, fi qalbihi dalam hatinya si hamba, akan pu deman nepu jalan yakina akan keyakinan, wa tasdiqa dan pembenaran. Wa idza arada bihi syarran, dan apabila menghendaki ianya Allah, bihi dengannya si hamba, syarran akan keburukan, sallaka fi qalbihi, niscaya gepujalan ianya Allah, fi qalbihi dalam hatinya si hamba, raibata akan keraguan. Jadi getup pudakun sebagai penutupan hadis yang kelihnya, Syekh Ahmad mengangkat sebuah tutur Nabi yang mana li Nabi menyatakan, apabila Allah Ta'ala nekhendaki kebajikan bak tidur hamba, maka terlebih dilai Allah nepejak dalam hati si hamba keyakinan dan juga nepejak dalam hati si hamba
pembenaran. Keyakinan terhadap putra yang dipegah oleh Allah, keyakinan terhadap putra yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian pembenaran hati dipebutui putra yang dipegah oleh Allah. Hati pun dipebutui terhadap putra yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka di saat tidak urang nenek kehendak kebajikan bah urang nyan yang awai pun dile nepehah pintu kebajikan, yaitu nepehah pintu hati untuk jatuh rasa yakin dalam hati, untuk nepetama rasa ungguk hati terhadap putra yang nepegah oleh Allah, terhadap putra yang disampaikan oleh Rasulullah. Menansit bila seandainya Allah ingin menghendaki keburukan pada si dodo si hamba, pada si dodo si manusia, maka Allah nepejak dalam hati si hamba akan keraguan. Karena mandum bermula dari hati. Hati yang yakin ke Allah, hati yang yakin ke Rasulullah, hatinya akan dikontrol seluruh anggota haji untuk dipubut-but sesuai pan lagi yang kadiyakin hati. Maka ketika hati meyakini akan adanya syurga, metente tubuh yang tempat hidup hati, tubuhnya akan bergerak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tertuju arah kepada neraka, kepada syurga telaka. Hati yang kadipubutui na syurga, hati yang kadipubutui na neraka, hati yang kadipubutui na su'u mungkar dan nakir, na azab kubur dan lain sebagainya. Hatinya ke yang menjadi tukang kontrol nibak seluruh anggota katanya, sehingga anggota tanya terarah kepada kebajikan. Maka dasarnya ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepegah bila Allah nenek kehendak kebajikan bak katanya nyan awai dile nepugo raja yang na bak katanya, iaitu hati. Nyan bila hati nyan kaditamang yakin ke akhirat, kaitim diungguk liati terhadap putra yang dipegah oleh Allah dan putra yang dipegah oleh Rasulullah, artinya ke yang akan memerintahkan seluruh anggota mengerjakan sesuai lagi yang diyakini liati. Menanti sebaliknya, hati tidak orang bila nak kehendak keburukan oleh Allah, nyan dile nepejalan dalam hati rasa keraguan. Bicara soal azab kubur, nyan lagi sangnya, lagi sangkun. Bicara soal neraka, lagi sangnya, lagi sangkun. Menansit mutuah ke surga, mutuah ke titi suratal mustaqim, mutuah ke mahsyar dan berbagai macam janji balasan dan janji azab yang akan terumpak sehingga di akhirat. Ketika keraguan tertancap dalam hati, maka hati yang lemah, yang ragunya han mampu diperintah anggota untuk mengerjakan sesuatu yang diragu-ragukan. Bila tanya analogikakan dan yang pertama kali nyobak surah tanya kerja nyan barang yang yakin hati tanya na penghasilan nyan mudah tergerak tubuh untuk terpubut pekerjaan yang diyakini hati ke berpenghasilan. Tapi bak pekerjaan yang hati tanya syak wasangka bele na penghasilan hana nyan gerak langkah anggota terhambat karena menteng ragu. Jadi menyokai yakin hati nyan anggota akan mudah tergerak terarah kepada putra yang diyakini hati.
teman kadang-kadang gitu salah tayakin lah mati barang yang ke lagi yang kita yakin sehingga karena yakin tak nanti tak bubut tu ba ujung bud kakal lagi tanya yakin. Kemudian Syekh Ahmad bak penutup majlis yang kelihnya ngangkat firman Allah Ta'ala yang bunyinya fama qala Allah Ta'ala telah berfirmanlah Allah Ta'ala famay yuridillahu maka barang siapa siman yuridillahu yang menghendaki oleh Allah bi abdihi dengan maka barang siapa siman yang menghendaki oleh Allah ayah diahu akan bahawa memberi hidayah ianya Allah hu akannya siman nyan niscaya yashrah sadrahu niscaya membuka ianya Allah sadrahu akan dadanya siman lil islami bagi Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa siman yang menghendaki ianya Allah akan bahawa nepusesat ianya Allah hu akannya siman nyan niscaya menjadikan ianya Allah sadrahu akan dadanya siman dayikan itu yang sempit harajan lagi yang kecil haraja yang berarti surat Al-An'am ayat 125. Jadi Allah pun menyatakannya semakna dengan makna hadis dia tu. Allah pun menyatakan si barang tiga tahun yang kehendak oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Hidayah nyan segolom Nabi Hidayah awai dile nepehah dada makna yasrah nepegat dalam tafsir nepe lapang dada nepe luah dada untuk terima Islam. Di segolom terima hidayah nyawai lagi puhah pintu putra teman pintu hidayah yang kena puhah pintu hati untuk terima Islam. Kemudian orang yang kehendak kesesatan oleh Allah Ta'ala maka orangnya nutup dada nepu sempit dada sehingga saking sempit dada hana tehah dada maka karena hana tehah mahana tu celah untuk ditamang hidayah. Teman yashrah sadrahu lil Islam nepehah dada untuk terima Islam nyai pun modal dasar nepehah dada untuk meyakini tiada Tuhan terkecuali Allah baginda Muhammad adalah utusan Allah karena dengannya jud Islam sidro-dro. Temannya lebih daripadanya dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam nyan menyohana nepehah dada oleh Allah Ta'ala untuk tak terima untuk tak yakini terhadap ajaran-ajaran Islam maka nyan pun han sanggup gedanya kerjakan ajaran-ajaran Islam. Jadi yashrah sadrahu lil Islam ile pun datar tehah dada untuk tamu Islam
Kemudian dalam kata Islam, dalam Islam jai anjuran, dalam Islam pun jai larangan. Nyan untuk sanggup tanyo laksanakan perintah dan untuk sanggup tahan badro tu daripada tak kerjakan larangan, nyan baru sanggup ketika nepuhah dada oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditamang hidayah lam hati menyadari, hati mampu memposisikan patah nedu perintah, hati pun mampu mengondisikan tentang teh larangan sehingga perintah tak berlaku lagi perintah dan larangan tak posisikan pada posisi larangan. Tak posisikan perintah lagi perintah iaitu dengan tak kerjakan, tak posisikan larangan bak tentang larangan iaitu dengan cara tak tinggalkan. Nyan bila hana tehah dada untuk terima hidayah, han mampu tu untuk tanyo laksanakan. Menansit orang yang pucik dada, sempit dada, nyan orang nyan han ile menyo yang kepun tak dasar, han mampu ke Islam, lamka mampu ke Islam. Nyan bila sempit dada hana tehah untuk ditamang hidayah sehingga mampu menyadari, mampu menghayati terhadap perintah dan larangan bak tentang yang hana nepuhah dada neputamang hidayah bak sabah perintah, nyan han mampu tanyo lakukan perintah. Bak tentang yang hana tehah dada untuk ditamang hidayah sehingga tersadari nyan sebagai sebuah larangan, maka sungguh han sanggup tertendra tu daripada tidak mengerjakan larangan sehingga udip tanyo bak tentang yang keperintah tak berlaku, bak tentang yang keperintah tak tinggalkan, bak ata yang gelarangkan getanyo laksanakan. Teman ino nepegot dayukan haraja. Harajanya menyodayuka sempit hid, menyoharaja berat tak sempit. Ya, menyoharaja berat tak sempit. Teman dalam harajanya nakaraah yang baca haraja, nasid karaah yang baca hiraja. Karena bersumber dari sahabat, sebagian sahabat yang baca hiraja. Benar salah tinggal lun oleh Saidina Umar yang baca hiraja. Selain daripadanya baca haraja. Sehingga nutanya yang masa bawa oleh Saidina Umar tenu dengar orang baca hiraja. Yang oleh Saidina Umar kiban makna hiraja menyebab orang agata. Gejawab le orang yang baca ayat dayikan hiraja. Najawab le beliau hiraja menyemurut bahasa orang lu, iaitu sabuh bak kaya yang didempet le dua bak kaya lain sehingga untuk tajak perawat orang, perawatnya kan perawat rumah sakit. Orang kelola bakai han lepah untuk gerawat gebuh pupuk gebuh gesibu bakai yang dihimpit li dua buah bakai yang lain. Maka terhadap jawabannya Saidina Umar nekun nyan keh lagi nyan keh ati munafik yang kasempit yang dihimpit oleh berbagai macam pengingkaran sehingga karena saking berat dihimpit han lepah hidayah. Di hidayahnya kita amsilkan bagaikan sibu, punai dekun, pupuk dan lain sebagainya. Ya. Maka katanya wate ohlu ta baca Quran, na doa le baca Quran, Allahumma syurah bihi sudurana wa nawwir bihi
qulubana. Allahumma syrah bihi sudurana. Ya Allah, ne buka bihi dengan sebabnya Quran akan dada kamu. Pakon ta baca tamu doa bena buka dada, karena Al-Quran yang berpotensi hidayah yang lempah raya, dumnan raya hidayah bila ate hana tehat nyan sungguh han tersampaikan hidayah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi maka yang sebab-sebab kita berdoa Allah Ta'ala bena buka dada tu oleh Allah. Han buka dada, han lepah kesadaran, han lepah keyakinan terhadap putra yang dah pegah. Nyan lidah urun semoga. Gigau urun yang semoga. Han tersampaikan putra yang pegah. Bila pun kadang-kala tersampaikan, hanya sebatas tersampaikan dalam pudakun menikmati seni dalam pembicaraan si pembicara. Umi got tad urun semoga. Putra got bak ge pegah bah surga lagi dalam surga. Temau lehnya tenuonan nan sembayang. Hai lu ke biasa si. Apa? Lumpah got pegah ba, de pegah ba neraka ke sang-sang na mujruhum sang lam lagi sang-sang bini neraka de. Temau lehnya ki bahi don. Hai lu ke biasa ju sembayang na nam tamah-tamah. Hai dia banyak mugrib untuk nyona nyampi hal lepah dengan awaknya ikun dia hana tak sembahyang mugrib. Nya berarti katanya hana tehah dada untuk tak terima nasihat. Jadi kepekaan kesadarannya nyan penting untuk mampu tangkap hidayah Allah. Jadi tanpa adanya tehah dada, tanpa adanya hidayah, nyan hana signal bagi kita untuk mampu tangkap akan ucapan-ucapan nasihat lebih bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Apalagi mental tidak mau menerima nasihat. Lawai Quran dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan orang bagi mereka la tufsidu fil ardh, jangan engkau berbuat fasid atas muka bumi ini. Fil ardh, dalam muka bumi. Putra ditanya, lihat hati-hati yang tidak memiliki perasaan kesadaran. Putra dijawab, putra dijawab, qalu innama nahnu muslihun. Yang bahasa tanya, jauh lewatnya. Yang lagi yang kan bubuk lewatnya yang betul. Yang kriteria-kriteria hati yang hantihah untuk terima nasihat. Jadi punca dasar ni yang ke ba hati. Ketika hati kata untuk tamang hidayah, nyan but biasa yud ke ibadah. Tapi ketika hati tutup untuk terima hidayah, but ibadat yud ke maksiat. But uro-uro yud ke ibadat. Karena hati mampu menangkap perintah Tuhan, sehingga tidak pubut bak dah baju hubu dalam padahal. Tapi karena hati kami ikat dengan Allah, tidak baju hubu ingat ya Allah, baju hubunya benar ilmu ibadat, maha ilmu sembahyang. Waktu dah ingat ya Allah nya mana lui lihat tubuh nah ilmu semahadron. Jadi bakbut mubah ketikanya tak pegot ke sebagai jenjang ataupun pudakun pengantar kepada mengerjakan ibadat, nyan but mubah nyan jut ke but ibadat. Ya. Mas balik ni yang hana hidayah but ibadat je ke maksiat.
kiban contoh dapu but ibadat dengan harapan penilaian nurul lain. Jadi but yang balahi ibadat karena hana hidayah Allah Ta'ala, karena hana kepekaan hati terhadap perintah Allah, maka walau bahi dapu but perintah Allah yang kebit but tengah tak pelaksana perintah naksu kepada popularitas, naksu kenan yang lambung dan manyang dan lain sebagainya. Wa qad ittafaqa ahlu sunnati minal muhadditsina wal fuqaha'u wal mutakallimina ala annal mu'mina alladhi yahkumu bi annahu min ahlil qiblati wa la yakhlud fin nari la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal islam i'tiqadan jaziman khalian an minasyaki wa nataqa bi syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan sungguh telah sepakatlah ahlu sunnah, sepakatlah ahlu sunnah pani teman ahlu sunnahnya daripada muhaddisin para pakar hadis, wal fuqaha para ahli fiqh, wal mutakallimin dan para ahli tauhid. Dia tepu teman sepakat urangnya ala annal mu'minal ladzi, dia tu bahawa sungguh orang meiman alladzi yang dihukumkan, orang meiman alladzi yang dihukumkan dengan bahawa sungguhnya orang meiman min ahlil kiblati daripada ahli kiblat, wala yukhalladu finnar dan tidak dikekalkan akan dianya orang meiman dalam neraka. Itu tidak ada ianya orang meiman yang laginya illa mani takada, terkecuali siman yang mengiktikan ia nyaman biqalbihi dengan hatinya siman akan ku deman diiktikut dinal Islam akan agama Islam, i'tikad dan jaziman akan sebagai i'tikad yang kokoh, yang mantap, khalian yang bersih, minasyaki daripada syak, wa nataka dan mengungkapkan ia bisyahadatin dengan syahadat, dengan persaksian alla ilaha illallah bahawa tiada Tuhan terkecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah dan bahawa sungguh baginda Muhammad itu utusan Allah. Kemudian nepegah oleh Syekh Ahmad sepakat ahlu sunnah wal jamaah dari padit boh pudakun golongan normalim. Ahlu sunnah dari golongan pakar hadis, ahlu sunnah dari golongan ahli fikah, ahlu sunnah daripada golongan ulama tauhid, daripada golongan tauhid, sepakat urangnya bahawa urang meiman yang urang meimannya yuhkamu min ahlil kiblah, yang urang meiman yang hana cacat iman ke sehingga kira ke ahli kiblat, kira ke urang Islam, dan urang meiman yang hana kekai dalam neraka. Artinya walau na tamang dalam neraka hana sabi-sabi narhum nyan hana urang meiman mubaru lagi nyan mubaru hana kekal dalam neraka, melainkan urang meimannya diiktikut diyakini dengan hati di akan ajaran-ajaran Islam, akan agama Islam sebagai iktikut yang mantap, iktikut yang bulat, yang hana menjampu dengan cek mu'ubid huipur. Kemudian wanataka bisyahadatin, li urang meimannya diucapkan persaksian tiada Tuhan terkecuali Allah.
baginda Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sama dengan di sini baru kira tapi orang beriman. Orang beriman. Karena mukmin orang yang percaya. Jadi di sini bukan baru kira orang beriman. Yang orang berimannya kira ke ahli kiblat ada di orang Islam. Dan orang berimannya hanya kekal dalam neraka, yaitu orang beriman yang memiliki keyakinan yang bulat terhadap Islam dan nak ucapkan dua kalimah syahadat. Sama dengan di sini pegang pendapat yang menyatakan untuk sah iman, yaitu yang kepun meyakini dengan hati, yang kedua mengikrarkan dengan lidah. Walau dia ikutkan lega pura bahawa khilaf pendapat dalam masalah sah iman. Nah, pendapat yang pegah asai dipercaya terhadap Islam walau hanya diungkapkan dengan lidah sah iman. Ini di sini orang pegah berarti membaru sah iman, yaitu tak ikut dengan hati dan tak saksikan, tak munculkan persaksian tanya keyakinan tanya dengan lidah lewat ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang pendengar radio Riyadhus Salihin 107.8 FM. Jadi nyota pemada di leong no, insyaallah akan terlanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nepuhah dada gedanyo untuk nepu jalan yakin, nepaso pembenaran hati terhadap seluruh perintah, terhadap seluruh larangan Allah dan Rasulullah. Menanti mudah-mudahan nepaso dalam dada gedanyo keyakinan dan pembenaran terhadap seluruh hukum-hukum Islam. Baik ke gedanyo manteng tetapi ke anu cucur gedanyo. Maka dalam halnya bila gedanyo na nikmin, bila gedanyo na cucur yang mungkin hudip gedanyo untuk tak pelaksana hukum-hukum Islam hanya di padi-padi tuntu atau katakanlah tiplu tuntu. Nyan kibancara iman yang dalam dada gedanyo berdilanjutkan liane keturunan gedanyo. Kepekaan tanyo terhadap ibadat tanyo nada semaya tatim rukuk sujud tasmah Allah di limang bahwate, tapi wate tanyo kam meninggal tanyo hana jutli tarukuk sujud. Maka dalam halnya segolom tanyo tawo tak pelikut dunia tawo ba Allah Ta'ala, benarkah takubah urang-urang yang akan melanjutkan rukuk sujud getanyo terhadap Allah, yaitu anak tanyo, cucu getanyo, ada getanyo ataupun lain sebagainya. Maka dalam halnya ini obat tempat getanyo oleh guru getanyo nan pegod daya nerima urang-urang bud baik yau bud maupun yang raya, baik bud mondok maupun bud jak malam saja. Jadi dengan tajuk anu bak bud dile bila han dipati gelah tuntutan tanyo singa ketika tanyo tahu Allah Ta'ala getanyo nan anu amanah lu pukul legatan betul tak kelola anu nyan minimal bila anu kalau darahkan ibak tempat-tempat
pendidikan minimal digetanyo singa gelah tuntutan tu terhadap Allah Ta'ala. Tapi bila sandaji tanyo dapat selamatkan ro teman-teman tu nyan han gelah tu singa di akhirat. Puja han gelah tu karena yang giyu selamatkan ro menteng. Kan ro tu menteng. Qul Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, selamatkan olehmu akan diri-diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluargamu. Minan nar, qu anfusakum wa ahlikum Nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara, selamat daripada api neraka. Nyan meranti dia. Makna meranti dia, dia katanya dro tu dapat selamat. Tapi idih lambat hari dunia, hana tak usaha untuk dapat selamat keluarga. Nyan tanyo-tanyo han selamat. Tapi bila dro tu nak dapat selamat daripada api neraka, anak cucu tu nak tarahkan terhadap pendidikan agama, terhadap ibadat ke Allah. Nyan meranti tu jut ke penghuni syurga. Tapi terbalik ji, tanya ibadat yakin datang. Tapi anak dan disemayang, anak udip saboh dan saboh ban. Nyan meranti tanya ke dia tuhu dalam neraka. Cuma di sini yang keperintah kan bermesti selamat, tetapi bergerak untuk perselamat. Asai kala tak pubut, asai kala tarahkan untuk tayujak menuntut, asai kala tarah untuk tayu ibadat. Hai tim si nyai kita gelah karena tema saudi dalam dunia. Kala tak selamat dro tu juga kala tak selamat anu kalau tak selamat keluarga. Masalah haji han selamat karena hai tim tamang lam selamat gertanya. Wate ka tak selamat ji selamat dro. Tapi bila ji hana tak selamat nyan dro han selamat tengah. Nauzubillah. Jadi ulang gitu yang buat tempat tanya ni buka udah buka ni buka buat tempat tanya ni terima anak but baik yau but maupun yang raya sampai yang Tuhan aja sih yang mana mendalih hai teman je sih ni je yang galak tu kau ni belambut ke Tuhan le hana istilah Tuhan ni nambut utlubul ilma minal mahdi ilal hadi pun Tuhan malah menyomenan ke garis Nabi pernah Tuhan di garis Nabi kan Tuhan sampai liang lahat ke dia maka menyomenan teman menu dai mesti tanya-tanya ke Tuhan kakak lagi habanya juga dai juga gelah-gelah tak dengar surah apa sekarang dia tanya mah habis tinggal teman dum yang secret kan tinggal dia bit situ tu dia pegah legom kali pun tak dengar. Yang mudah-mudahan tempat danyo dapat baju oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat berkat. Amin amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.